Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Iktidaan bi kitabillahil aziz kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu ada lelaki-lelaki sadaqu ma ahadullah alaihi, yang menepati janji yang mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, maka ada di antara mereka yang gugur. Wa minhum may yantaziru, dan ada di antara mereka yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat ke-23. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, man kana mustannan, siapa yang mau ambil jalan hidup, falyastanna, maka ambillah itu justru biman qad mata, dari orang yang sudah mati. Fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah, karena orang yang masih hidup sesungguhnya tidak akan pernah aman dari ujian. Ulaika ashabu Muhammadin, mereka itu yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hazil ummah, mereka adalah umat yang paling unggul. Abarraha quluban, hatinya paling baik. Wa a'maqaha ilman, ilmunya paling dalam. Wa aqallaha takallufan, sangat sedikit takallufnya. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih, Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, wali iqamati dinih, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum ala atharihim, dan ikutilah jejak langkah kaki mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah semampu kalian dengan akhlak dan perjalanan hidup mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sungguh mereka itu ketika hidup berada di atas petunjuk yang lurus. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah di pagi hari ini saya bermaksud membacakan atau sama-sama kita mengkaji, merenungi bagaimana karakter dan sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah disebut dalam Al-Qur'an bahwa Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pendahulu kita, orang-orang Islam yang berada di generasi awal. Sedangkan kita adalah orang-orang Islam yang berada di generasi belakang. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti jejak langkah kaki mereka, mengenal keutamaan-keutamaan mereka, sebagaimana pesan daripada Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum, coba kalian kenali bagaimana keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi itu. Kalau sudah ketemu, ikuti jejak langkah kaki mereka.
Kalau merasa kita enggak sanggup, ya ambil yang kita sanggup. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Karena mereka itu ketika hidupnya beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, jalan di atas petunjuk Nabi, sampai mati mereka berada di jalan itu, meskipun ujian silih berganti datang kepada mereka. Baik ujian itu berupa kenikmatan ataupun ujian itu berupa kesusahan atau kesulitan. Jangan kita mengira bahwa ujian itu kalau sakit saja, sehat juga ujian. Bukan ujian itu fakir saja, kaya juga ujian. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Begitulah yang Allah katakan, manusia umumnya kalau dia diberikan ujian kesenangan, kenikmatan, maka dia merasa sedang dimuliakan. Tetapi ketika dia disedikitkan, disempitkan rezekinya, dia pun cepat berkata, saya sedang dihinakan. Padahal bukan. Kata Allah, kalla, bukan seperti itu. Itu ujian. Kemuliaan itu bagi orang yang lulus dalam ujian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana salah satu sikap yang diambil oleh Utsman bin Maz'un, sahabat Nabi. Di antara mereka ada yang bernama Utsman bin Maz'un. Beliau itu adalah orang Islam ke-14 dari kalangan lelaki. Jadi yang kita tahu kan awal-awal di masa dakwah Nabi yang masuk Islam itu Abu Bakar, kemudian Ali kan. Nah, setelah ada 13 orang lelaki, dia orang yang ke-14. Begitu catatan sejarah ya. Aslama ba'da salasata asyara rajulan. Dia masuk Islam setelah ada 14 orang lelaki yang masuk Islam. Jadi betul-betul senior nih ya. Betul-betul senior. Kalau kita yang keberapa masuk Islamnya? Nggak tahu ya. Paling ujung, paling belakang, nggak tahu yang keberapa, nomor sekian sebagai seorang muslim. Wahajarul hijrataini, dia sempat melakukan 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian hijrah lagi ke Al-Madinah Al-Munawwarah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat juga ikut dalam perang Badar ya. Kemudian barulah setelah itu beliau wafat ya. Dan dia adalah orang pertama dari kalangan muhajirin yang mati di Madinah, dan orang pertama yang dikuburkan di kuburan Baqi' ya. Sekarang kuburan Baqi' udah penuh, banyak orang di situ. Kuburan umum orang Islam. Nah, dia yang pertama dikuburkan di Baqi'. Gimana enggak paling senior. Wa kana abidan mujtahidan min fudala'i sahabah. Dia itu termasuk sahabat Nabi yang ibadahnya keras, rajin beribadah ya. Puasanya rajin, tahajudnya rajin. Nah, ini ibadahnya kepada Allah luar biasa. Utsman bin Maz'un, maka pantaslah ketika dia meninggal dicium dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Padahal di antara sahabat yang lain untuk bisa bersentuhan kulit dengan Rasulullah itu perlu bikin rekayasa tertentu. Tapi ini malah Rasulullah yang cium dia. Ketika dia meninggal dicium oleh Rasulullah, sampai Rasulullah itu meneteskan air mata ya.
wa ainahu tazrifan. Ketika dia meninggal, dicium Rasulullah sampai air mata Rasulullah netes, tazrifan, mengalir. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa ya menangis sambil mencium mayit. Kadang-kadang di masyarakat kita takut banget mau nyium mayit, takut. Katanya nanti awas, nanti air matanya jatuh, nanti kena si mayit, nanti bangkit lagi mayitnya. Nggak apa-apa. Air mata bukan bagian najis, ya. Air mata juga sebagai tanda rahmat, kasih sayang ada dalam hati, boleh mengalir ketika berpisah dengan orang yang dikasihi, asalkan dia tidak niyahah sampai meratap yang berlebihan, seolah-olah menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi cium. Wa huwa awwalu man mata bil Madinati minal muhajirina wa awwalu man dufina bil Baqi' minhum wa kana 'abidan mujtahidan min fudala'is sahabah wa qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyitun wa huwa yabki wa ainahu tazrifan. Dan dia dapat pujian dari Rasulullah ketika nanti tahun ke-8 Hijrah, di mana putra beliau itu meninggal, yaitu Ibrahim. Udah sekian tahun lewat, ternyata Rasul masih ingat dan punya kenangan dengan dia. Ketika Nabi punya anak namanya Ibrahim, wafat di masa kecilnya dan bertepatan terjadi gerhana, maka Nabi pun menangis. Dan ketika menangis, Nabi bilang, ilhaq bisalafina salih Utsman bin Maz'un. Wahai Ibrahim, susullah pendahulu kita yang soleh, yaitu Utsman bin Maz'un. Jadi ternyata kesolehan dia dilegitimasi oleh Rasulullah. Sampai-sampai Nabi bilang, ilhaq Ibrahim, Ibrahim, susul pendahulu kita yang soleh itu, yaitu Utsman bin Maz'un. Udah dicium, dengan perbuatan dapat legitimasi, kemudian dengan lisan juga dapat legitimasi. Begitulah sahabat Nabi. Bahkan di saat beliau wafat, istrinya Ummul Ala itu tidur dan bermimpi. Ketika dia wafat, tuwfiya Utsman fi darina, Utsman itu wafat di rumah kami. Falamma nimtu, tatkala aku tidur, raaitu ainan, aku lihat ada mata air menyembur. Keluar airnya deras mengalir, tajri li Utsman bin Maz'un, dan air itu mengalir menuju kepada Utsman. Jadi saat dia meninggal, diperlihatkan dalam mimpi istrinya ada air keluar, mata air, dan mengaliri ke Utsman. Maka dia cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan zaka amaluhu, itu adalah simbol dari amalnya Utsman bin Maz'un. Subhanallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada orang-orang yang setelah dia meninggal, tetapi aliran pahalanya terus sampai kepada dirinya. Di antaranya Utsman bin Maz'un. Ya, seperti apakah karakter dan sifat beliau yang perlu kita ketahui, yang nanti kalau memang kita punya kekuatan semampu kita, kita ambil, ya, jadikan karakter kita. Maka dia pernah bercerita, lamma ra'a Utsman ibn Maz'un radhiyallahu anhu ma fihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-bala'i wa huwa yaghdu wa yaruhu fi amanin min al-Walid ibn al-Mughirah, qala wallah inna guduwi wa rawahi aminan bi jiwari rajulin min ahli syirki wa ashabi wa ahlu dini yalqawna min al-aza wal bala ma la yusibuni la naqsun kabirun fi nafsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di masa-masa awal, ya, Nabi itu berdakwah, maka semua yang ikut dakwah Nabi bakal diganggu. Ini sejarahnya kita udah sering dengar itu. Orang-orang kafir Quraisy di Makkah, orang-orang musyrik itu beri gangguan yang keras. Bilal sampai ditindih dengan batu, dipecut. Ammar bin Yasir juga demikian, disiksa, tidak akan berhenti siksaan sampai dia mencela Nabi dan memuji patung berhala. Tetapi di saat orang-orang Islam disiksa, dia tidak disiksa. Utsman bin Maz'un
tidak ada satupun yang berani mengganggu dia. Kenapa demikian? Karena dia punya orang yang menjamin keamanan dirinya. Namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Meskipun dia orang musyrik, entah kenapa dia memberikan jaminan kepada Utsman bin Maz'un. Maka dia bilang, tatkala sahabat-sahabat Nabi itu mendapatkan ujian berupa siksaan dan gangguan, sementara aku berjalan di pagi hari ataupun sore, siang ataupun malam, itu fi amanin. Aku berjalan dalam keadaan aman minal Walid ibnil Mughirah, karena dapat jaminan dari Al-Walid ibnil Mughirah. Wallahi demi Allah, inna guduwi wa rawahi aminan bi jiwari rajulin min ahli syirki. Sesungguhnya aman yang aku dapatkan di pagi atau sore hari karena ada jiwar, perlindungan yang diberikan oleh seorang musyrik yang bernama Al-Walid ibnil Mughirah. Lihat kondisinya, orang-orang diganggu, dia sendiri nggak diganggu. Dia berada di zona aman, yang lain di luar zona aman. Apa kata dia? Ya. Ini adalah lanaksun kabirun fi nafsi. Sungguh ini kekurangan besar, minus dalam diriku. Di saat orang-orang Islam tuh dapat gangguan, dapat ujian, kok saya nggak diganggu, nggak diuji? Wah, ini kurang saya nilai nanti. Jadi bagi dia ini nggak ada tantangannya seperti ini nih. Mana challenge-nya seperti ini? Ya, ini ibarat karyawan nih, ya, dia nih nggak mau berada di zona aman. Wah, tiap bulan dapat gaji, wah nggak seru nih. Dia keluar, dia mau berada di lingkungan yang ada tantangannya begitu. Wah, nggak aman. Saya mesti keluar dari zona aman saya mesti berani, saya mesti punya experience, ya, pengalaman tertentu. Jadi dia bilang lanaksun kabir. Ini kekurangan besar dalam diri saya. Yang lain dapat ujian. Jadi kelihatan Islamnya itu mantap bagaikan gunung yang tidak terbang diterjang badai. Kelihatan mantapnya. Jadi kalau dia aman, apalagi keamanannya dari orang musyrik juga, ya, mana kelebihannya dia sebagai seorang muslim? Nah, gitu. Jadi di sini kita lihat karakter dia itu, dia punya punya rasa untuk orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan sifat dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Jadi Nabi itu merasa susah kalau ada orang susah, ikut merasa susahnya itu ikut. Nah, seperti dia yang dalam keadaan zona aman merasa, aduh, nggak enak banget nih, saya doang yang aman. Padahal yang lain dapat gangguan. Wah, ini kekurangan dalam diri saya. Bayangan, Pak. Ya. Coba kira-kira kalau kita juga punya nggak perasaan seperti ini? Ketika kita mendengar misalnya saudara-saudara di Palestina, anak-anak kecilnya misalnya ada yang ditembak, atau wanita-wanitanya juga ditembak mati, ya, mereka tidak bawa senjata tetapi diperlakukan seperti itu oleh tentara Zionis Israel misalnya. Kita ada perasaan ikut sedih misalnya, ikut sedih dengan kesedihan orang lain gitu. Atau di belahan dunia mana yang lain? Dulu ada macam-macam, ada Rohingya, ada apa lagi? Ada Uighur misalnya. Kita rasa gak? Oh, kita di zona aman nih. Alhamdulillah berada di zona aman. Tapi ada gak rasa seperti daripada Utsman bin Maz'un? Mereka terlihat teguh dalam keimanan meskipun berada dalam ujian, kelihatan mantap. Sementara kita belum terlihat karena berada di zona aman. Maka dia merasa ini kekurangan. Dia bilang, wa ashabi wahludini, sahabat-sahabatku dan orang-orang lain yang seagama denganku, yalqauna minal aza wal bala, mereka mendapatkan gangguan dan ujian, ma la yusibuni, yang tidak aku dapatkan, la naqsun kabirun fi nafsi,
itu merasa aku punya kekurangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan mereka. Famasya ilal Walid ibn al-Mughirah faqala lahu ya Aba Abdi Syamsin. Maka dia berangkat berjalan menemui Al-Walid ibn al-Mughirah. Itu orang musyrik yang memberikan jaminan keamanan. Dia bilang, ya Aba Abdi Syamsin, wahai Abu Abdi Syamsin, wafat zimmatuka qad radattu ilaika jiwaraka. Kamu telah tunaikan janjimu memberikan keamanan kepadaku, dan sekarang aku ingin kembalikan jaminan aman itu kepadamu. Jadi mau dilepas. Mau dilepas. Coba kalau saya nggak ada yang jamin dari orang musyrik, kira-kira dapat gangguan nggak? Dia bilang, kamu sudah tunaikan janji memberikan keamanan, tapi sekarang saya lepas. Saya serahkan jaminan keamanan itu kepadamu. Maka ditanya sama Al-Walid ibn al-Mughirah, lima ya ibn akhi. Loh, kenapa? Kenapa kamu melepas jaminan yang aku berikan? La'allahu azaka ahadun min qaumi. Takutnya nanti kalau dilepas kamu akan diganggu nanti. Jadi kata Al-Walid, kalau dilepas jaminan keamanan kamu, jangan-jangan kamu nanti diganggu sama kaumku. Qala la, kata dia, tidaklah, enggak bakalan saya diganggu, ya. Enggak bakalan saya diganggu. Jadi dia merasa mantap, ya, enggak mungkin saya diganggu. Walakinni arda bi jiwarillahi azza wa jalla. Tetapi memang aku sekarang ini sudah merasa cukup dengan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala uridu an astajira bi ghairi. Jadi aku enggak ingin lagi minta perlindungan kepada selain Allah. Ini dia. Ternyata dia merasa ada kekurangan kalau dia itu perlu berlindung kepada orang yang menyekutukan Allah. Kenapa enggak merasa cukup dengan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saja? Dia bilang, wala uridu an astajira bi ghairihi. Aku tidak ingin minta perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dijawab, fantalik ilal masjid. Ya udah, ayo silakan kamu berangkat ke masjid. Fardut alayya jiwari. Kembalikan jaminan aman yang kuberikan kepadamu, ala niatan, secara terang-terangan, kama ajartuka ala niatan, sebagaimana aku berikan jaminan keamanan itu juga dengan terang-terangan. Jadi berangkatlah ke masjid, ya, Al-Masjidil Haram, ya, yang ada Ka'bahnya itu, kan selalu orang ramai di situ. Maka dia berteriak, ya, bahwa sekarang Al-Walid ibn al-Mughirah tidak lagi memberikan jaminan keamanan. Saya yang melepasnya, dan Al-Walid ibn al-Mughirah orang yang tepat janjinya, ya, tepat janjinya. Dia orang yang mulia, tidak berkhianat. Ketika dia menjaminku, benar-benar aku terjamin tidak ada satupun yang menyakiti. Nah, gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya karakter-karakter yang baik juga itu melekat pada diri seseorang seperti barang tambang emas ataupun perak. Kata Nabi, an-nas kama'adiniz zahab wal fiddah. Orang itu seperti tambang emas dan perak. Emas meskipun di lumpur tetap emas. Besi meskipun di etalase tetap besi. Kita pilih mana? Pilih besi di etalase atau emas dalam lumpur? Tentu kita akan pilih emas di dalam lumpur, ya, gitu. Jadi karakter tepat janji, ya, memberikan perlindungan, kadang-kadang dia ada juga pada diri seseorang yang non muslim, ya, sifat-sifat yang baik. Karena tabiat orang itu, kata Nabi, seperti barang emas dan perak. Seperti kita tahu Abu Thalib sampai dengan meninggalkan dia nggak mau ucap la ilaha illallah. Tetapi sepanjang hidupnya dialah yang paling depan membela, melindungi Rasulullah SAW.
Maka Nabi keluar hadisnya itu, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, tetap yang terbaik di masa Islam. Umar di masa jahiliyah paling terdepan, tokoh. Ketika masuk Islam tetap jadi tokoh, tinggal berubah doang aja. Tinggal berubah. Siapa lagi misalnya? Ya. Khalid ibn Walid sebelum masuk Islam panglima perang. Ketika masuk Islam, ya tetap jadi panglima perang, cuman beralih saja keberpihakannya, penggunaan kemampuannya yang awalnya untuk menentang Islam jadi membela Islam. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat hal demikian, orang-orang yang terjun dalam dakwah, ya, menganggap sangat penting sekali dakwah itu karena dia bisa menghasilkan dengan jalan yang cepat. Kalau dia tempuh pendidikan lama, dari TK, SD, SMP, SMA, baru jadi pejabat. Kalau dakwah langsung ke pejabatnya. Enggak mendidik orang dari SD sampai jadi pejabat. Orang menjadi mahir berkuda berapa lama? Untuk bisa mahir memainkan senjata berapa lama? Itu kalau jalur pendidikan, tarbiyah. Dia ada hasil tapi kemungkinan dia lama. Tapi kalau dakwah itu sasarannya langsung kepada orang yang sudah jadi. Maka Khalid bin Walid, dia ahli dalam strategi perang. Nabi enggak ngajarin dia perang, tetapi Nabi dakwah pada dia. Sehingga seketika saja dia berubah menjadi orang yang menggunakan keahliannya membela Islam. Umar bin Khattab bukan Nabi yang ngajarin gulat, bukan Nabi yang melatih mental dia jadi pemberani. Memang dia sudah berani dan hebat bergulat. Cuma Nabi dakwah kepada dia, kemudian dia gunakan keahliannya itu untuk membela Islam. Jadi siapapun yang sudah menempuh jalur pendidikan, memfasilitasi anak-anak untuk sekolah atau melatih skill, satu yang gak boleh ditinggalkan yaitu jalur dakwah. Langsung saja yang ahli panah didakwahin supaya dia langsung menggunakan keahliannya untuk membela Islam. Pejabat-pejabatnya, raja-rajanya, itulah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan peluang berdakwah pada perjanjian Hudaibiyah. Beliau itu fokusnya ke dakwah. Orang-orang yang sudah jadi langsung disasar. Hei Malikur Rom, wahai raja Romawi. Hei Maliku Persia, ya. Azimur Rum, Azimur Persia. Kemudian Malikul Habasyah, langsung raja-raja disasar, ya. Jadi nggak mendidik anak supaya jadi raja. Rajanya langsung didatengin, gunakan kerajaanmu untuk kebaikan. Langsung disasar yang ahli strategi perang, gunakan strategimu untuk kebaikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kamu di masa jahiliyah juga tetap yang terbaik di masa Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti di sini dijelaskan oleh Utsman bin Mas'ud bahwa Al-Walid ibnul Mughirah meskipun dia seorang musyrik, tapi dia orang yang tepat janji. Ketika dia memberikan jaminan aman, benar-benar dijamin keamanannya. Di saat orang-orang Islam dapat gangguan, dia tidak dapat gangguan sama sekali. Walakinni qad ahbabtu alla astajira bi ghairillah. Tetapi sekarang aku lebih suka kalau aku tidak minta perlindungan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad radattu alaihi jiwarah. Maka sekarang juga saya kembalikan jaminan itu kepada dia dan saya berlepas diri dari Al-Walid ibnul Mughirah. Maka didengarlah oleh orang-orang bahwa jaminan keamanan itu sudah dilepas, sudah dicopot. Pergilah Utsman dan juga Labid ibn Rabi'ah ibn Malik ibn Kilab al-Qaisi fil majlis min Quraisyin yunshiduhum fajalasa ma'hum Utsman faqala Labid. Maka setelah dia lepas,
dari janjian keamanan itu, bersenandunglah Labid dengan mengatakan ala kullu syai'in ma khalallah batil, ketahuilah semua selain dari Allah itu batil. Maka dijawab oleh Utsman, sodaqta, betul. Wa kullu na'imin la mahalata zail, dan segala kenikmatan pasti akan hilang. Tetapi Utsman menolak syair yang kedua ini dengan mengatakan kazabta, tidak, kamu salah. Na'imu ahlil jannati la yazul, kenikmatan penghuni surga itu tidak akan hilang. Lalu Labid bin Rabi'ah berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai sekumpulan orang Quraisy, wallahi demi Allah, ma kana yu'za jalisukum famata hadasa fikum hadza. Orang ini tidak akan pernah terganggu dan tersakiti selama dia berpegang dengan ucapannya, yaitu apa? Bahwa kenikmatan penghuni surga tidak akan hilang. Kalau orientasinya sudah akhirat, maka gangguan sebesar apapun tidak akan merubah pendiriannya, karena dia rela kehilangan nikmat di dunia asalkan nikmat di akhirat tidak akan pernah hilang. Lalu orang-orang pun bilang, inna hadza safihun fi sufaha'a ma'ahu qad faraqu dinana fala tajidanna fi nafsika min qawli. Ini orang sungguh bodoh sekali. Udah dapat jaminan keamanan malah dilepas. Ini orang bodoh sekali. Jadi Utsman bin Mas'ud langsung dibilang bodoh oleh orang-orang. Biasa sahabat Nabi sejak dahulu seringkali dibilang bodoh oleh orang-orang kafir. Seperti dalam ayat Al-Quran, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Orang-orang kafir itu, orang munafik, kalau diajak beriman mereka bilang, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dikatakan bodoh, maka Utsman bin Mas'ud pun tidak terima dibilang bodoh. Terjadilah adu mulut sampai akhirnya faqama ilaihi zalika rajul falatama ainah mufakhadaraha, dipukullah Utsman bin Mas'ud itu di arah matanya. Dipukul dan dipukul sampai matanya biru kalau bahasa kita ya. Kalau orang Arab bilangnya hijau. Kalau orang Arab kadang-kadang menyebut hitam itu hijau, sebagaimana kita mengatakan hitam itu biru. Dipukul matanya sampai biru. Ya, disitulah Al-Walid ibn al-Mughirah yang berada dekat di sampingnya bilang, coba kalau kamu enggak lepas jaminan keamanan dariku, tentu kamu tidak akan bonyok seperti ini. Jadi seolah-olah Al-Walid ingin meletakkan penyesalan di dalam hati Utsman bin Mas'ud. Tuh, kemarin mah atau tadi mah ketika dapat keamanan enggak ada satupun yang bisa ganggu. Sekarang baru dilepas sebentar aja matanya sudah hitam dipukul oleh orang. Apa jawaban daripada Utsman bin Mas'ud? In kanat ainuka amma asaba la ghaniyatan laqad kunta fi zimmatin mani'ah wallahi inna aini as-sahiha la faqiratun ila ma asaba ukhtaha fillah. Sungguh mataku ada dua, yang satu hitam dipukul orang karena Allah, karena aku menjadi orang beriman, dipukul sampai hitam. Yang satu masih sehat. Demi Allah, kata dia, demi Allah saya ridha dan saya yakin mata yang sehat ini akan berterima kasih dengan mata yang sakit ini di akhirat nanti. Karena mata yang sakit dipukul orang karena Allah akan membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah ingin dimasukkan rasa penyesalan, dia malah nggak menyesal. Ya. Dia malah bilang justru anggota tubuh yang sehat ini akan butuh dengan anggota tubuh yang sakit karena Allah, karena dia akan ditarik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah ketika seseorang imannya sudah meresap ke dalam hati, ya, yakinnya sangat besar kepada akhirat, sehingga
dunia itu baik nikmatnya atau bencananya itu menjadi sangat kecil bagi dirinya. Akhirnya apa? Dia pun dipuji oleh Ali bin Abi Thalib, dikatakan dia itu orang yang sangat sabar dan dia orang yang sangat beruntung karena dia punya sesuatu yang menjadi tanda dia itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditawarkan oleh Walid, halumma yabna akhi ila jiwarik, yuk sekarang matamu sudah lebam, sudah hitam dipukul orang, balik saja berada dalam keamananku. Tetapi Al-Walid ibn al-Mughirah tidak mau kembali masuk dalam keamanan, jaminan keamanan daripada Al-Walid ibn al-Mughirah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa kita ambil dari kisahnya Utsman bin Maz'un ini, bagaimana dia punya empati yang besar kepada saudara-saudara muslimnya yang lain. Dia menganggap kurang kalau hanya dia yang merasa enak sementara saudara-saudaranya dalam keadaan sakit. Inilah salah satu adab akhlak yang baik yang perlu kita tiru dari sahabat Nabi, yaitu kita merasa ada kekurangan dalam diri kita kalau kita punya sifat egois atau disebut dengan ananiyah. Yang penting saya enak sendiri, enggak peduli bagaimanapun yang terjadi pada diri orang lain. Sehingga dalam Islam melatih sifat-sifat simpatik seperti ini dijadikan satu buah kewajiban. Misalnya kewajiban puasa di bulan Ramadan, ya. Supaya kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang yang kelaparan, tidak punya uang, ekonomi yang rendah. Kita pun yang punya uang disuruh puasa supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian, selanjutnya sambil menunggu isyraq, jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan kami persilakan. Silakan. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada? Oh ya, silakan. Beliau itu Maz'un. Itu karena kan dia bergantung kepada Allah. Nah, Iya. kalau seperti kita ini kan kadar bergantungnya mungkin masih kecil. Kira-kira bagaimana latihan kita supaya kadar kita bergantung kepada Allah itu makin lama makin membesar? Bagaimana latihan kita agar semakin lama semakin besar bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hai Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Qala hiya asai. Musa menjawab, ini tongkat. Atawakkau 'alaiha. Kalau aku berjalan pegel, aku gunakan tongkat ini untuk menopang jalan. Atawakkau 'alaiha. Kalau aku berdiri pegal, aku jadikan sandaran. Atawakkau 'alaiha. Ya. Kata Musa, tongkat ini kujadikan sandaran, penopang. Wa ahusyu biha ala ghanami. Dan kugunakan tongkat ini untuk mengambil daun agar bisa dimakan oleh binatang ternakku, kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan tongkat ini banyak sekali manfaatnya. Jadi bahasa kita enggak bisa saya sebutkan satu persatu, cuma disebut dua saja, untuk penopang dan sandaran, dan untuk mengambil makanan binatang ternak. Selanjutnya pokoknya banyak dah. Nah, gitu. Apa yang terjadi? Kata Allah,
Kata Allah apa? Alqiha, lempar, buang. Ya, coba dibuang. Nah, jadi salah satu latihan ya untuk memperbesar tingkat tawakal kita kepada Allah, apa yang sudah biasa kita pegang kita lepas. Yang biasa kita pegang kita lepas. Coba lihat apa yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang orang itu sangat tergantung dengan sesuatu karena dia sudah sering mendapatkan manfaat dari sesuatu. Nah, maka caranya lepas dulu sebentar, coba lepas. Contoh misalnya, ketika bulan Ramadan ada itikaf 10 hari. Ya. Coba betul-betul itikaf yang full. Ya, kalau itikafnya pulang pergi, kita masih megang sesuatu yang biasa kita pegang. Coba full 10 hari seperti itikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang terjadi. Ternyata enggak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja, yang kita bergantung sekali, ternyata ketika dilepas enggak ada yang kita khawatirkan itu terjadi. Salah satunya adalah alqiha, kata Allah, lepas. Ya. Jadi kamu bilang tongkat itu bisa jadi sandaran, bisa menopang langkah, bisa ngambil daun buat binatang ternak. Waliya fiha ma'arib ukhra, banyak manfaatnya. Coba lepas. Ketika dilepas, fa idza hiya hayyatun tas'a. Ternyata tongkatnya berubah jadi ular. Nah, ketika jadi ular, Musa takut pergi, lari, walla mudbira, walam yu'aqib, enggak sampai nengok lagi. Kalau kijang dikejar singa masih nengok-nengok dia. Rusa dikejar singa masih nengok-nengok. Ya. Tapi Musa dikejar ular, saking takutnya enggak tengok-tengok lagi, lari full. Sampai Allah yang panggil, Musa, stop, berhenti, akbil, hadapi ular itu. Wala takhaf. Khudha, ambil, tangkap. Ketika ditangkap berubah jadi tongkat lagi. Nah, gitu. Jadi coba rasakan. Nanti bulan Ramadan 10 hari itikaf full di masjid, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita itu. Nanti lalu kita ambil lagi setelah selesai 10 hari itikaf. Lihat apa yang terjadi. Apakah akan jadi ular yang menakutkan atau tidak? Kalau jadi ular, tangkap lagi nanti. Sehabis Idul Fitri kita akan dapati ular itu menjadi tongkat lagi seperti tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Saya rasa begitu. Untuk mau melatihnya, coba lepasin kegiatan yang biasa itu, dilepas. Nah, gitu. Jangan terus berada di zona yang sama di situ. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi, silakan. Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, ya. Memang ini arahnya bukan ke arah stimulan merangsang otak kita untuk berpikir, ya. Di kajian ini tadi cerita sahabat, memang kita merenung begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita masih jauh sekali jika dibandingkan dengan mereka. Paling tidak kalau kita ada merasa kurang, masih jauh dengan sahabat, nanti kita itu akan diarahkan lebih dekat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu punya kepekaan yang sangat tinggi, tidak merasa enak hanya dia sendiri yang aman, dia sendiri yang nyaman, sementara orang-orang dalam keadaan tidak aman dan tidak nyaman, sehingga timbul simpatik dalam hati, empati kepada orang-orang yang kesusahan. Wallahu taala alam bisawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.